huruf ba. Nah, perhatikan media gambar di samping. Itu di bawah tanda panah kan di situ ada bacaannya tuh ya. Oh, dibaca panjang. Ini pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang ada di rumah masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum paham dengan ilmu tajwid, atau pernah belajar ilmu tajwid namun merasa kesulitan di dalam memahaminya? Marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan berusaha membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingga nantinya dapat bisa langsung diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam kami menjelaskannya. Harapannya itu semoga dapat langsung dipahami dengan mudah seperti itu. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita dapat memahaminya, kita dapat menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, dalam berusaha memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kunci utamanya tentu kita harus istiqomah. Kita harus bisa konsisten menyempatkan waktu setiap hari untuk belajar Al-Qur'an. Dengan kita konsisten setiap hari kita terus berusaha, insya Allah akan bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian lancar yang juga memahami ilmu tajwidnya seperti itu. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga untuk ilmu tajwidnya langsung bisa dipahami dengan mudah, sehingga dapat langsung bisa dipergunakan untuk membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, sehingga dapat membantu untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-53 dan juga ayat yang ke-54. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan. Silakan diikuti ya bagi yang belum lancar agar mudah untuk mengikutinya, sehingga dapat melatih untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baru setelahnya sama-sama kita bahas, sama-sama kita pelajari tajwidnya itu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Sekarang mari bersama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Untuk pembahasan secara lebih lengkap pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-53 ini telah kami buatkan ya pembahasan dengan pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya. Dapat dilihat pada pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Nah, silakan masuk di playlist video, kemudian masuk di playlist surah Ar-Rahman, kemudian cari surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Karena pada surah Ar-Rahman itu kan ada beberapa ayat yang ayatnya itu dia sama seperti itu. Ayat yang ke-53 daripada surah Ar-Rahman itu sama pembahasannya dengan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Jadi untuk di 53 ini kita jelaskan sekilas saja. Nah, kemudian nanti yang di bawahnya baru kita jelaskan dengan pelan-pelan. Pertama di sini fa, kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ya. Fa fi fu.
Karena di antara sifat huruf fa itu memiliki sifat hamas. Fa bi ayyi a, di sini ada huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Di huruf ya bertasydid tapi sebelah sininya nih enggak ada di sini nun sukun, enggak ada di sini tanwin. Maka berarti huruf ya bertasydidnya ini dia bukan idgham bi gunnah. Oleh sebab itu kita kasih naber, kita kasih penekanan. Fa bi ayyi a seperti itu. A dibaca panjang. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah bukan huruf alif. Ini huruf alif ada tanda bacanya, maka ini adalah huruf hamzah. Ini A namanya adalah mad badal. Pembahasan tentang mad badal juga secara khusus telah kami buatkan tersendiri videonya. Jadi mad badal itu terjadi kalau ada huruf hamzah mendahului huruf mad. Jadi terjadinya itu hanya pada huruf hamzah saja. Ada huruf hamzah dibaca panjang. Kayak ini kan, kenapa kok A dibaca panjang? Karena di atasnya ada tanda panjang nih, harokat fathah berdiri nih, ini A dibaca panjang ya. Tapi yang dipanjangkan itu adalah huruf hamzah. Nah, dia mad badal kayak gitu. Mad badal terjadi kalau ada huruf hamzah mendahului huruf mad atau huruf mad sebelumnya ada hamzah. Mad badal panjang 2 harokat. La ini namanya mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kita cari tahu dulu tanda panjangnya la ini mana gitu ya. Jadi kalau baca Al-Quran di sini bertemu alif nih. Alif nih yang disambungkan huruf lam. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah nih ya, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ini la dibaca panjang. La itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. La panjangkan la irabbikuma gitu. Huruf ro memiliki harokat fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim, dia dibaca tebal sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Rabbikuma, ma dibaca panjang. Sama penjelasannya kenapa kok la dibaca panjang, sama kenapa kok ma dibaca panjang. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif nih, ada alif nih. Sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Tukadziban. Ini kalau misalkan kita tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf nun, kita wasolkan tukadzibani muttaqi dan seterusnya, maka panjangnya ba tetap menjadi mad tabi'i. Tapi karena dia berwakaf di huruf nun, maka ba yang awalnya mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Pertama, mad tabi'inya yang mana? Nah, jadi kalau baca Al-Quran itu bertemu huruf di atasnya ada tanda seperti ini, ya, maka huruf tersebut dibaca panjang nih, ada tanda panjang nih, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil nih. Ini ba dibaca panjang. Ba itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ba ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca ban. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, yang terpenting konsisten. Jadi maksudnya itu setiap kita membaca Al-Quran itu, kalau di atas mad arid li sukun kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semua mad arid li sukun yang kita temui saat kita baca Al-Quran itu kita panjangkan 2 harokat. Kalau atas 4, bawah 4. Kayak ini kan nih mad arid li sukun nih. Kalau di sini 4, sini panjangkan 4. Kalau sini 6, sini panjangkan 6 harokat juga mad arid li sukunnya nih. Kalau sini 2, panjangkan sini 2 harokat juga. Dia harus sama antara atas dan bawah panjangnya mad arid li sukun itu. Harus konsisten gitu. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, tukadziban. Jangan dibaca tukadzibani. Jangan ya, tapi kita baca tukadziban begitu. Kalau berwakaf di huruf nun, kalau berhenti di huruf nun. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwakaf berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan dengan tukadziban, sehingga kita baca seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf, ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini terserah kita sebagai pembaca, dia boleh berwakaf dulu atau tidak berwakaf kita wasolkan juga boleh gitu. Nah, sekarang baru bawahnya kita jelaskan dengan pelan-pelan. Muttaqi'i, kenapa kok i dibaca panjang? Ini namanya adalah mad badal. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Rumus 1 warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, jadi fungsinya huruf mad itu untuk apa? Fungsinya untuk memanjangkan huruf, itu fungsinya. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf mad selanjutnya, rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah.
Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Huruf mad selanjutnya rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, nanti huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu dia tampak, huruf madnya itu dia kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Kemudian nantinya juga huruf-huruf mad itu bisa juga dari segi tulisan dia tidak tampak. Jadi dia itu dari segi tulisan huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Diberilah tanda-tanda panjang seperti tanda panjang di rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Nah, jadi kalau mad tabi'i, tanda-tanda panjang yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna hitam seperti itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Kemudian kalau yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3, yang memakai rumus-rumus tersebut adalah huruf hamzah, maka dia terjadi mad badal kayak gitu. Bukan mad tabi'i tapi mad badal. Nah, sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam kan di situ ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh. Kemudian di atas harokat kasroh ada titik-titik kan situ, nah ada titik-titiknya kan. Nah titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Jadi dapat kita pahami cara memahami huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu kita baca panjang. Contoh dalam bacaan nih, kita baca Al-Quran ya, bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Nah sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasrohnya. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Tapi di sini yang dipanjangkan itu adalah huruf hamzah. Nah maka dia dinamakan dengan mad badal. Pembahasan khusus tentang mad badal tadi sudah kami buatkan tersendiri ya videonya. Muttaqiina ala la. Kenapa kok la dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau rumus 3 yang warna hijau, mohon maaf. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf. Kalau di atasnya ada tanda seperti ini, dibaca panjang ya, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Ala furushim. Huruf ro memiliki harokat dhammah. Ini huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Nah, ini huruf ro nya memiliki harokat dhammah, tebal kan. Furushim. Tanwin setelahnya huruf ba. Nah, perhatikan media gambar di samping. Itu di bawah tanda panah kan di situ ada bacaannya tuh ya, pada media gambar yang kami tampilkan. Ada bacaannya di situ nun sukun garis miring tanwin. Seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca ya. Nanti ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain, ada baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain, dan yang satunya lagi itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nanti itu dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang ini kita baca Al-Quran nih, bertemu tanwin. Oh ini di sini ada salah satu tanda baca tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf ba. Nah huruf ba ini yang harus kita ketahui huruf apa kayak gitu untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf ba itu adalah huruf iqlab. Jadi harus diingat ya, huruf iqlab itu ada satu, ini ba. Jadi kalau baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, kemudian setelahnya itu bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya iqlab. Nah, cara membacanya bagaimana? Dengan cara merubah menjadi huruf mim nih, maka di sini dikasih huruf mim ya. Kita baca, kemudian dia digunahkan, didengungkan. Nah, kita baca furushim shim seperti itu. Kemudian ketika kita mengucapkan shim, nah di bagian situnya tuh tempelkan saja kedua bibir kita, tapi jangan diberikan tekanan, jangan dikerutkan bibirnya, jangan ditekan, ditempelkan saja.
furushim. Nah, shim ditahan di bagian situnya kita tahan, kita gunakan, kita panjangkan sejenak kira-kira sepanjang 2 harokat. Furushim shim bato, seperti itu. To dibaca panjang. Ini pada awalnya itu dia namanya mad tabi'i, kemudian dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Kenapa kok dia berubah menjadi mad wajib muttasil nih? Sebabnya apa gitu kan? Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah. Kemudian di bawah tanda baca fathah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi dapat kita simpulkan cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan nih, kita baca Al-Quran di sini bertemu alif nih. Ini alif nih. Nah, yang ke atas nih, garis ke atas ini alif nih yang disambung dengan huruf to. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah ya, atau baris fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya kita baca panjang. Misalnya to dibaca panjang. To dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia itu dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Inuha kayak gitu. Ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Masih di rumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Ini pada dasarnya sama. Kenapa kok to dibaca panjang? Sama. Kenapa kok ha dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran di sini bertemu alif nih, ada alif nih. Sebelum alif sebelah sini ada ini nih, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Maksudnya ha dibaca panjang karena ada alif, sebelum alif di sini ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Inuha min kayak gitu. Kemudian di sini ada nun sukun, setelahnya huruf hamzah. Nah, tadi di atas sudah kita jelaskan ya. Kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Nah, ini nun sukun, setelahnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini yang harus kita ketahui huruf apa dia, supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Nah, kita lihat media gambarnya. Tadi itu kan di awal juga sudah kami katakan tuh ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya seperti itu. Ini nun sukun, setelahnya di sini adalah huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini huruf apa? Kita lihat huruf hamzah itu ternyata masuk kepada huruf idhar halqi. Jadi huruf idhar halqi jumlahnya ada 6. Harus dihafal huruf-hurufnya. Kalau kita hafal huruf-huruf yang 6 itu, nanti kita bakalan tahu kalau kita baca Al-Quran itu ketika berjumpa dengan hukum idhar halqi di surah apapun dan di ayat manapun kayak gitu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idhar halqi. Ini nun sukun bertemu hamzah, huruf idhar halqi, maka hukumnya idhar halqi. Maka cara membacanya bagaimana? Dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukunnya itu kita baca jelas. Kemudian tidak didengungkan. Maka karena dia tidak didengungkan, maka tidak kita tahan. Kita baca pendek saja kayak gitu. Min is seperti itu. Tab mantul. Kenapa kok mantul? Perhatikan media gambarnya. Huruf qalqalah itu jumlahnya itu ada 5. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati itu dia mantul. Nah, ini huruf ba sukun mantul, tab. Dan ini dia masuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kata atau di tengah kalimat. Istabraq. Kemudian huruf ra memiliki harokat fathah, dibaca tafkhim juga, dibaca tebal. Kemudian ini kita baca raq.
Kalau misalkan kita berwakaf di huruf qaf, kita baca istabraq. Istabraq, kita matikan huruf qafnya. Mengapa begitu? Sama dengan di atas tadi itu penjelasannya ya. Kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, ya hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan kayak gitu. Ini kita baca Al-Quran berwakaf di huruf qaf. Huruf qaf di sini kan nggak dibaca panjang nih. Kalau kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingga kita baca istabraq. Kemudian huruf qaf ini kan dia kedudukannya itu menjadi sukun, menjadi mati sebab kita matikan, menjadi sukun sebab kita sukunkan karena berwakaf tadi. Karena huruf qafnya menjadi sukun ya, kita lihat lagi huruf qaf itu termasuk salah satu huruf qalqalah. Kalau dia sukun ya mantul kayak gitu. Baik itu sukunnya sukun asli atau sukun sebab disukun karena berwakaf ya. Intinya itu dia sukun mantul gitu. Tabaraq, mantul gitu ya. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Karena kita berwakaf berhenti di huruf qalqalah. Ini kita baca Al-Qur'an nih berwakaf, kita berhenti kita ada di huruf qalqalah. Karena dia menjadi qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kalau tadi ini kan, kalau yang ini disugurakan dia di tengah kata, kita nggak mungkin berwakaf di tengah kata. Mana ada orang berwakaf di tengah kata? Salah dari segi berwakaf ya, nggak boleh. Nah ini kan kalau di sini kan dia kita di akhir kata, di akhir kalimat kita berwakaf. Jadi kalau kita baca Al-Quran kita berwakaf tuh di huruf qalqalah tuh dia menjadi qalqalah kubra, menjadi qalqalah besar kayak gitu. Kalau berwakaf berhenti di huruf qalqalah menjadi qalqalah kubra. Istabraq. Kemudian di sini ada tanda wakaf, itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utama itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, kita ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan napas saya panjang nih gitu ya, saya tidak mau berwakaf, tidak mau berhenti di tanda wakaf al-waqfu aula ini, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi di sini maknanya itu berwakaf lebih utama. Kemudian wajanal, di sini ada alif lam setelahnya huruf jim. Perhatikan media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf jim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan, termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf jim. Huruf jim ini huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Maka alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idharu qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idharu qamari. Lamnya lam qamariyah. Maksudnya dibaca idhar itu huruf lam itu dibaca dia dengan jelas. Wajanal nal. Nah, terbaca kan ada tanda sukunnya dia. Wajanal nih. Alif lam bertemu dengan huruf jim nih, huruf jim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Selanjutnya di sini ada huruf nun yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atasnya atau seperti huruf W. Perhatikan media gambarnya. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, maka kita gunnahkan. Jan, sehingga di bagian jan, di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan sejenak ya. Kita gunnahkan. Nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Jannataini, dan huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Kita lihat media gambarnya. Huruf lin ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 2. Polanya sudah dilihat di situ ya. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, sebelumnya tanda baca fathah itu huruf lin. Contoh dalam bacaan kita baca Al-Quran yang bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya sukun ada ini, ada harokat fathah ini ya, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, kita baca lembut. Nah, jannataini, dan kayak gitu. Dan dibaca panjang. Ini kalau kita tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf nun, maka hukum panjangnya da ini tetap menjadi madu tabi'i, sama kayak di atas tadi penjelasannya. Tapi karena kita berwakaf berhenti di huruf nun, maka da yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok da dibaca panjang. Pasti Bapak Ibu sudah tahu sebabnya kenapa kok da dibaca panjang. Penjelasannya sama Bapak Ibu, kenapa kok to dibaca panjang, kenapa kok ha dibaca panjang, sama kenapa kok da dibaca panjang. Bedanya kalau yang ini alifnya itu dia nggak disambung, karena alif sebelumnya huruf dal kan nggak bisa disambung. Nah, jadi baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif di sini ada ini nih, ada harokat fathahnya, ada tanda baca fathahnya. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang, misalnya da dibaca panjang. Da dibaca panjang itu mad tabi'i.
Kemudian mad tabi'in bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf. Da ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca dan. Mad tabi'in bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting harus konsisten. Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an itu setiap kita baca Al-Qur'an panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Kalau 2 harokat semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau 4 ya semua panjangkan 4 harokat. Kalau 6 ya semuanya kita panjangkan 6 harokat kayak gitu. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau berwaqaf kita baca dan. Jangan dibaca danin baru berwaqaf baru berhenti gitu. Jangan ya, salah, kita baca dan. Mengapa begitu? Penjelasannya sama. Kalau kita berwaqaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan kayak gitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz sama dengan di atas ini tadi ya. Maknanya itu boleh. Boleh apa? Boleh berwaqaf, boleh juga diwasolkan kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Sambil di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.